Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you? How was your school holidays? I hope all of you feeling good and welcome back to Maths Lesson with me, Miss Oriza. This video is the first meeting in second semester. And this chapter, I will explain to you about mass in grams and mass in kilograms and comparing masses. What is mass? Apa itu massa? Mass is commonly measured by how much something weighs. Mass is measured in grams, kilograms, and tons. Jadi massa biasanya diukur dengan berapa berat sesuatu. Nah, biasanya massa diukur dalam gram, kilogram, dan ton. Tetapi dalam chapter kita kali ini, kita hanya membahas massa dalam gram dan dalam kilogram saja. The first topic that I will explain to you is mass in grams, massa dalam gram atau berat dalam gram. The mass of 1 gram is 1 gram. We can write gram as G. Jadi G di sini itu adalah singkatan dari gram ya. We can use 1 gram to measure other light objects. Jadi kita bisa menggunakan 1 gram untuk mengukur benda ringan lainnya. Okay, look at the example. What is the mass of a slice of bread? Berapa berat atau berapa massa dari sepotong roti? Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Di sebelah kiri ada sepotong roti, dan di sebelah kanan ada 3 dari 1 gram mass dan 10 gram mass. Jadi kita hitung semua gramnya. 1 gram, adding by 1 gram, adding by 1 gram, adding by 10 gram equals 13 gram. Jadi 1 gram ditambah 1 gram ditambah 1 gram ditambah 10 gram sama dengan 13 gram. So, the mass of the slice of bread is 13 gram. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. We can also use another kind of scale to measure the masses of objects. Nah, kita juga bisa menggunakan skala lain untuk mengukur massa benda atau berat benda. Look at the weighing scale beside. We can rate the mass of the object placed on it by looking at its markings. Nah, mari kita lihat timbangan di sini. Jadi, kita itu bisa membaca massa benda yang diletakkan di atasnya dengan melihat tandanya. Kita lihat contoh di soal di sini ya. What is the mass of tomato? Oke, anak-anak Miss, mari perhatikan timbangan tersebut dan perhatikan garis merahnya. Each long marking on this scale stands for 20 gram, and each short marking on the scale stands for 5 gram. Lihat ya, setiap tanda panjang atau garis panjang pada timbangan ini berarti jaraknya itu 20 gram. Dan setiap tanda pendek pada timbangan berarti 5 gram. Dari tanda panjang pertama ke tanda panjang yang kedua, bedanya adalah 20 gram. Begitu juga seterusnya. Sedangkan tanda pendek pertama ke tanda pendek yang berikutnya, bedanya adalah 5 gram. Nah, back to the question, what is the mass of a tomato? Berapa berat dari tomat? Garis merah merupakan berat tomatnya, dan garis merah tersebut berada di bawah angka 80. Ingat, perbedaan tanda pendek adalah 5 gram. So, 80 di bawahnya menjadi 85. The mass of the tomato is 85 gram. Jadi seperti itu ya. Well, the second topic of this chapter is mass in kilograms atau massa dalam kilogram, berat dalam kilogram. The mass of 1 kilogram is 1 kilogram. We can write kilogram as kg. Jadi kg itu singkatan dari kilogram. We can use 1 kilogram to measure other heavy object. Jadi jika gram itu untuk mengukur benda yang ringan, nah, sedangkan kilogram digunakan untuk mengukur benda yang berat. Look at example. Find the mass of the school bag. Temukan massa dari tas sekolah ini. Nah, sedangkan kilogram digunakan untuk mengukur benda yang ringan. Nah, sedangkan kilogram digunakan untuk mengukur benda yang berat. Look at example. Find the mass of the school bag. Temukan massa dari tas sekolah ini. Nah, sedangkan kilogram digunakan untuk mengukur benda yang berat.
Tas sekolah ini beratnya sama dengan 2 dari massa 1 kg. Jadi tinggal kita tambahkan saja. 1 kg adding by 1 kg equals 2 kg. So, the mass of the school bag is 2 kg. Jadi massa dari tas sekolah ini adalah 2 kilogram. There are also weighing scales that can measure the masses of objects in kilograms. Ada juga timbangan yang bisa mengukur massa benda dalam kilogram, seperti timbangan pada contoh gambar ini. We can find the mass of the bag of flour by looking at the scale beside. Nah, jadi kita dapat menentukan massa dari sebungkus tepung dengan melihat timbangan di samping. The needle is pointing to 3. Jarumnya tersebut mengarah ke angka 3. So, the mass of the bag of flour is 3 kg. Jadi massa dari sebungkus tepung ini adalah 3 kg. Seperti itu anak-anak, semoga dapat dimengerti ya. Look at the radio on the scale below. Is the mass of the radio more than, less than, or about 1 kg? Coba lihat radio yang di atas timbangan di bawah ini. Apakah massa dari radio tersebut lebih dari, kurang dari, atau tepat 1 kg? Kita dapat lihat bahwa jarum dari timbangan ini berada sebelum angka 1. The radio is lighter than 1 kg. Radio tersebut lebih ringan dari 1 kg. So, the mass of the radio is less than 1 kg. Jadi, massa dari radio tersebut adalah kurang dari 1 kg. Okay, the last topic of this chapter is comparing masses, atau membandingkan massa, membandingkan berat. Let us compare the masses of the objects below in grams. There are packet of tissue, cloth pack, and piece of paper. The mass of the packet of tissue is 25 gram. The mass of the cloth pack is 10 gram. And the mass of the piece of paper is 5 gram. 25 gram subtract by 5 gram equal 20 gram. The packet of tissue is 20 gram heavier than piece of paper. Jadi, bungkus tisu itu 20 gram lebih berat dari selembar kertas. 10 gram subtract by 5 gram equal 5 gram. The piece of paper is 5 gram lighter than the cloth pack. Sedangkan selembar kertas 5 gram lebih ringan dari penjepit pakaian. Berdasarkan ini, we can arrange the objects in order from the heaviest to the lightest. Jadi, kita bisa mengatur objek secara berurutan mulai dari yang terberat sampai pada objek yang teringan. Kembali kita lihat pada data yang tadi. Packet of tissue is the heaviest and the piece of paper is the lightest. Jadi, bila diurutkan, packet of tissue, kemudian cloth pack, dan yang terakhir, piece of paper. Jadi seperti itu bila kita ingin membandingkan massa. Well, that's all topics of chapter 12 mass. I hope all of you understand about the topic. See you for the next video. Thank you so much and goodbye everybody. Have a nice day.